Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir menyampaikan kullu amin wa antum bi khairin, taqabbalallahu minna salihal a'mali. Selamat Hari Raya Idul Fitri, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh kita dan mencatatnya dalam kebaikan kita dan menjadi wasilah sebab dari kebaikan-kebaikan di sisa usia kita. Allahumma amin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang tersisa dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sekarang kita telah sampai kepada hadis yang ke-39 dan akan kita kaji 39 dan 40, kemudian insya Allah 41 dan 42 nanti kita akan sebagai majelis penutup dari kajian ini, dan nanti di bulan yang akan datang insya Allah kajian penutup tersebut, dan nanti akan kita lampirkan silsilah di mana kita dapat meriwayatkan kitab Arba'in Nawawi ini secara tersambung sampai kepada Al-Imam An-Nawawi, agar kita tahu bagaimana para ulama terdahulu itu mengambil ilmu itu tersambung langsung sampai kepada Al-Imam An-Nawawi, penulis kitabnya, dari Imam An-Nawawi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti di zaman kita sekarang, di mana ilmu tersebut diambil dari siapa? Dari seorang guru bersumber dari YouTube, dari seorang guru bersumber dari Google, dari seorang guru bersumber dari artikel-artikel, dan itu tidak bisa divalidasi. Apakah keilmuan tersebut, apa yang disampaikan tersebut benar atau tidak? Maka saya mengucapkan terima kasih sekali kepada DKM Masjid Hakul Yakin ini, karena dengan kajian seperti ini Al-Fakir diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghatamkan kitab-kitab tebal. Jadi ada beberapa kitab yang menjelaskan buku kecil ini, yaitu 42 hadis ini, yang akhirnya dengan membaca, dengan mengkaji di sini, kami dapat menyelesaikan buku-buku tebal tersebut dalam membaca. Artinya yang mendapatkan berkah sebabnya adalah ya sebab bapak-bapak dan ibu sekalian, sehingga kami dapat belajar juga dikarenakan kajian yang ada di masjid ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita untuk terus belajar, untuk terus berjalan mengikuti langkah kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang ke-39 ini Al-Imam An-Nawawi menyampaikan an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tajawaza li. Tajawaza itu artinya melewati. Li untukku atau karenaku. Melewati maksudnya apa? Melewati itu tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan itu artinya apa? Memaafkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan karena Rasulullah. An ummati, dari umatku. Jadi kita mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaafkan? Al-khoto'a.
Al-khata' kalau kita cari di kamus artinya itu kesalahan, kekhilafan. Apakah kemudian ketika kita salah kita dimaafkan? Ini kalau kita memahami tekstual seperti di dalam kamus. Tapi al-khata' yang dimaksud di sini bukan kesalahan, akan tetapi ketidaktepatan dalam memberikan hukum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hakamal hakimu fa asaba falahu ajrani." Jika seorang hakim memutuskan sebuah keputusan, fa asaba, kemudian keputusan tersebut tepat, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta'a, dan ketika dia tidak tepat keputusannya, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tapi pertanyaannya, hakim ini siapa? Apakah netizen? Sekarang semuanya menjadi hakim. Kalau dulu yang dikatakan hakim, qadhi itu kualitasnya seperti Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Seperti Al-Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, itu baru berhak memiliki otoritas untuk menentukan hukum. Jadi kalau yang berbeda pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sholat subuh kunut atau tidak kunut, itu ijtihad namanya. Mereka berijtihad berlandaskan dalil. Maka Imam Syafi'i jika benar mendapatkan 2 pahala. Jika tidak tepat mendapatkan 1 pahala. Jika Imam Abu Hanifah tepat mendapatkan 2 pahala, jika tidak tepat mendapatkan 1 pahala. Itu mujtahid. Sedangkan kita bukan mujtahid. Kita hanya muqallid. Muqallid itu orang yang mengikuti seseorang tapi tidak mengerti landasannya. Persis seperti kita kalau naik pesawat terbang, beli tiket tujuannya ke Makkah, memang kita kenal pilotnya? Tidak kenal. Kita yakin saja pilotnya akan menyampaikan kita ke Jeddah. Memang kita ngecek pilotnya ini kapasitasnya seperti apa, belajarnya di mana, jam terbangnya sudah berapa. Pernah? Tidak pernah. Seperti itulah kita mengikuti agama ini. Maka harus dilandasi dengan ilmu, belajar sedikit sampai kita paham. Maka yang dikatakan al-khata' di sini ketidaktepatan dalam memutuskan sebuah perkara dari seseorang yang memiliki kapasitas untuk menentukan perkara tersebut. Kita sekarang cari di internet, banyak sekali orang yang berfatwa menentukan hukum, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ketika kita berdebat, gak akan ada ujungnya. Apakah itu kemudian yang dimaafkan oleh Allah? Bukan yang seperti itu. Orang yang memiliki kapasitas, kemudian keputusannya dalam perkara tersebut tidak tepat, maka itu dimaafkan oleh Allah, diberikan pahala 1. Ketika tidak tepat, pahalanya 1, ketika tepat mendapatkan 2 pahala. Hadis ini ada di Sahih Bukhari. Hakim tepat mendapatkan 2 pahala, hakim tidak tepat mendapatkan 1 pahala. Itu ada di Sahih Bukhari. Itu maksud dari al-khata'. Al-khata' itu bukan kesalahan yang disengaja. Oh sudahlah, saya berbuat maksiat, dimaafkan kok. Menurut hadis ini salah. Pemahamannya bukan seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nisyan. An-nisyan itu lupa.
Jadi kalau kita lupa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hukumnya tetap. Contoh, kita sholat. Setelah selesai sholat, baru ingat kalau kita belum wudu. Hal yang seperti ini dimaafkan oleh Allah, tapi apakah sholatnya sah? Tidak sah. Dimaafkan oleh Allah, gak apa-apa, lupa kok. Atau kita puasa, lupa di hari itu kita makan, setelah itu, kan saya lupa, saya teruskanlah. Allah maafkan kok. Terus terhitung puasanya? Tidak terhitung. Ya, karena diteruskan. Bukan lupa. Apakah kemudian tidak harus diganti? Harus tetap diganti. Tapi karena lupa tersebut Allah memaafkan. Salat yang tadi kita lakukan, salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Maka harus diulang. Tapi Allah memaafkan karena apa? Karena lupa. Ketiduran. Sholat subuh ketiduran. Sebelum subuh kita tahajud. Setelah tahajud ketiduran. Sampai waktu duha kebangun. Lupa atau tidak lupa? Lupa. Karena ketiduran. Dimaafkan oleh Allah? Dimaafkan. Tapi harus diganti. Namanya qadha. Kemudian Rasulullah pernah lupa? Pernah Rasulullah lupa. Kalau nggak salah sholat isya. Sholat isya Rasulullah 2 rakaat. Kemudian kalau tidak 2 rakaat 3 rakaat. Saya lupa riwayatnya. Kemudian sahabat mengatakan Rasulullah salah. Rasulullah, engkau lupa atau memang sholatnya sekarang dari Allah dikurangi? Kata sahabat seperti itu. Ini adabnya sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, saya sholat berapa rakaat? Sekian rakaat. Berarti kurang. Setelah kurang dilengkapi. Maka ketika kita lupa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi harus dilengkapi, disempurnakan. Itu tentang, kita biasanya lupanya, yang sering lupa itu hutang ya Pak. Karena tidak dicatat. Itu kita sering lupa. Jadi yang diampuni adalah pertama keluputan, yaitu ketidaktepatan dari seorang hakim, seorang mujtahid dalam menentukan sebuah hukum. Kemudian an-nisyan karena lupa. Kemudian yang terakhir wamastukrihu alaihi. Wamastukrihu alaihi, yang kita dipaksa atas hal tersebut. Maka di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat-sahabat ketika fase Makkah itu yang disiksa karena beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian mereka dipaksa untuk apa? Untuk keluar dari agama Islam kalau tidak dibunuh. Sebagian sahabat lebih memilih untuk disiksa sampai terbunuh. Sebagian lagi ada yang pura-pura keluar dari agama Islam. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Karena yang satu menyelamatkan nyawanya dengan berpura-pura. Nah itu ustukrihu. Ustukrihu itu dipaksa. Dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan haditsun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang berkualitas hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Al-Baihaqi dan selain keduanya yaitu Al-Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Ibnu Hibban. Al-Imam Al-Baihaqi punya buku namanya Sunan Baihaqi, berjilid-jilid. Imam Baihaqi ini mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Sunan tersebut untuk menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi bukunya semuanya kumpulan hadis tapi isinya dalil-dalil yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya. Maka para ulama sebagian mengatakan Imam Baihaqi itu lahir untuk membela Imam Syafi'i.
Jadi sampai seperti itu para ulama ketika ingin menguatkan sebuah pendapat, yaitu dengan dalil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang ke-39. Kemudian hadis yang ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimangkibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang atau menarik pundakku. Ini enaknya kita belajar hadis dan membaca hadis. Kita bayangkan seorang Sayyidina Abdullah ibnu Umar, putra dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abdullah, dan beliau masih muda, masih kecil, kemudian dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditarik pundaknya, dipegang pundaknya. Bagaimana rasanya dipegang pundak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau kita belum bisa menghayati seperti ini, bagaimana kita bisa bermimpi ketemu Rasulullah, kemudian kita dipegang pundak kita oleh Rasulullah, kita nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ini Sayyidina Abdullah ibnu Umar dipegang pundaknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah seperti itu ketika berinteraksi dengan anak muda. Jadi amat sangat luwes sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan Rasulullah memegang pundak kita, bagaimana rasanya? Jangan membayangkan pundak ini dipegang oleh presiden, dipegang oleh menteri, jangan. Bayangkan dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Kalau sudah dipegang di dunia, mungkin nggak dipegang di akhirat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti dipegang juga di akhirat. Kalau sudah bersemayam di samping, hidup di samping Rasulullah, wafat dimakamkan di samping Rasulullah, masa di akhirat beda sama Rasulullah? Tidak mungkin. Itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu kenapa kita harus membaca hadis, kenapa kita harus mengerti sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar yang kita bayangkan, yang kita inginkan itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin tidak di dalam kehidupan kita tidak mengikuti Rasulullah, tidak mungkin. Maka anak-anak kita itu sekarang di HP-nya itu nontonnya apa? Kartun-kartun Jepang semuanya. Terus di akhirat mau ketemu sama Naruto, Son Goku. Terus begitu kita menginginkan pemimpin yang Masya Allah kan, keadilan apa. Anak kita pendidikan kita kasih, udah HP saja. Yang penting orang tua tenang. Bagaimana itu? Terus ingin melahirkan generasi yang Masya Allah, tidak bisa. Kenapa kita kalah dengan negara-negara barat? Di Swiss sudah diputuskan kembali ke, ini berdasarkan riset katanya kualitas anak-anak mereka, generasi-generasi muda itu pendidikannya menurun di Swiss. Sebabnya karena teknologi. Sehingga teknologinya sekarang dihilangkan dari dunia pendidikan, masuk kepada diktat-diktat buku-buku yang sudah dicetak lagi. Itu di Swiss. Di Australia. Anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh mengakses media sosial. Dilarang oleh undang-undang. Gen Z, generasi Z di Amerika sekarang tidak menggunakan Android.
tidak menggunakan iOS, kembali ke HP jadul. Maka Nokia sekarang memproduksi HP-HP jadul lagi di Amerika. Lah kita sekarang dengan bangganya iPhone 14, 15, S24, S25, wah ayo. Itu kenapa? Karena ketidaksadaran kita. Maka sekarang kita harus sadar, harus mendekatnya kepada siapa? Bukan kepada Android, bukan kepada iOS, tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ka'annaka, seakan-akan kamu gharibun. Gharibun di sini aneh. Apa maksud dari gharib? Di dalam bahasa Arab kata yang sepadan dengan gharib itu ada satu. Namanya fardun. Ada fardun, ada gharibun. Secara bahasa fardun itu positif. Mengarah kepada hal-hal yang positif. Contohnya, anta fardun fi faslika. Engkau orang yang aneh. Aneh di sini lebih tepatnya spesial di kelasmu. Artinya nilai kita baik, akhlak kita baik. Itu artinya satu-satunya murid di kelas itu yang memiliki karakter yang spesial. Itu artinya fardun. Kalau gharibun itu lebih ke negatif. Maka di sini jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang gharib, yang aneh. Aneh maksudnya apa? Sekarang kalau kita sholat 5 waktu, tepat waktu, kadang taat banget sih ke masjid terus. Jadi dianggapnya kita itu negatif kalau ke masjid. Niat banget sih belajar agama. Kok kayaknya mendekat ke agama itu sudah aib gitu. Jadilah seperti itu. Au abiru sabilin, atau abiru sabilin, orang yang melakukan perjalanan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar seperti ini, bahwa dunia itu bukan tujuan. Dunia itu bukan tujuan, tujuannya itu akhirat ujungnya. Maka jadikan dunia ini, kita menjadi di dunia ini gharib. Gharib itu kita tidak menetap di dunia ini. Abiru sabilin, orang yang melakukan perjalanan. Kita hanya berjalan di dunia ini. Ujungnya mana? Ujungnya ke akhirat, yaitu kematian. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan kita, ada kita yang misal niat berangkat haji. Biasanya kalau haji yang mahal itu tiketnya nggak pernah jarang pakai tiket yang langsung. Kalau haji yang mahal langsung, karena kalau tiket beli yang langsung itu mahalnya Masya Allah, pasti transit biasanya. Haji yang langsung berangkat itu kebanyakan transit. Niat berangkat haji, transitnya di mana? Transitnya di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi masuk kepada dunia shopping itu banyak. Di sana, sudahlah enakan di sini, nggak usah haji. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kami punya teman tugas haji, dipilih jadi petugas haji, bawa barang dagangan, namanya mahasiswa, bawa barang dagangan sekaligus haji. Ketika wukuf, dia lupa nggak wukuf keenakan berdagang. Terus haji nggak wukuf itu bagaimana? Jadi jangan sampai seperti itu. Kita di dunia ini bahwa tujuannya akhirat, jangan mampir di terminalnya gitu. Terminalnya itu apa? Dunia. Di dunia ini kita hanya transit saja. Belum sampai kepada tujuan. Maka ketika transit kita harus menyiapkan bekal untuk apa? Untuk akhir dari tujuan tersebut, yaitu akhirat. Maka kalau kita aneh di dunia ini, berbeda dengan mayoritas orang untuk mempersiapkan bekal-bekal di akhirat
Itulah maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Pilihannya hanya dua, menjadi orang yang aneh di dunia ini. Aneh maksudnya kita berpegang teguh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya. Kita akan kelihatan aneh. Kita akan kelihatan aneh. Kenapa? Karena akan menjadi minoritas. Karena apa? Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au abiru sabilin, atau berjalan, musafir. Musafir kemana? Musafir ke akhirat. Kalau sudah sampai di akhirat baru sampai kepada tujuan kita. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi. Dan Sayyidina Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sering berwasiat apa? Idza amsaita, jika engkau telah masuk waktu petang, fala tantadhiris sobah, maka jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta, dan jika engkau telah masuk di waktu pagi, fala tantadhiril masa, maka jangan menunggu waktu petang. Artinya jangan menunda-nunda. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan di petang hari, di sore hari, jangan menunggu pagi. Ntar sajalah besok pagi. Kalau sudah pagi jangan menunggu petang. Lakukan apa yang kita harus lakukan di pagi hari. Wa khudh min sihhatika lima radika. Maka ambillah, manfaatkan dari kondisi sehatmu untuk kondisi sakitmu. Jadi jangan menunggu sakit untuk melakukan sesuatu. Manfaatkan kondisi sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambillah dari kehidupanmu limautika, untuk kematianmu. Jadi kita hidup, manfaatkan hidup ini untuk manfaatnya nanti bermanfaat ketika kita mati. Jadi tinggalkan sesuatu untuk apa? Untuk nanti ketika kita sudah mati. Berapa banyak? Mohon maaf ini. Berapa banyak anak yang ketika orang tuanya wafat, dia tidak bisa untuk mensalatkan orang tuanya. Berapa banyak? Sudahlah Ustadz saja, nanti saya kasih amplop. Memang amplop itu bisa menjamin orang tuamu. Gak mampu kita mengantarkan orang tua kita sendiri terakhir kali. Berapa banyak itu? Harusnya anak yang mengantarkan orang tuanya untuk terakhir kali. Mensolatkan orang tuanya, itu anaknya yang harus. Bakti apa yang dapat kita berikan? Berapa banyak anak-anak yang gak bisa ngaji? Orang tuanya wafat, ketika dia ziarah kubur, apa yang mau dia baca? Wah gampang Ustaz, sekarang kan ada HP tinggal diputar. Siapa yang baca? HP. Apa yang dapat kita persembahkan nanti? Untuk siapa? Untuk orang tua. Untuk orang yang kita sayangi. Bahkan kita menemukan beberapa para ulama sampai menghatamkan Al-Quran ribuan kali, dan itu disampaikan pahalanya untuk Rasulullah. Banyak yang seperti itu para ulama. Jangan ke Rasulullah dulu, kita baca Al-Quran belum benar. Maka ayo kita sama-sama memanfaatkan kehidupan kita ini untuk apa? Untuk akhirat kita, untuk persiapan kematian kita. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini dua hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini, di mana semuanya berisi tentang wasiat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memaafkan pertama keluputan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelupaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipaksa, ditindas untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama atau yang tidak dia sukai, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur atau tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harus bersyukur. Harus bersyukur. Kemudian hadis yang ke-40 tadi, yaitu wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar agar menjadi orang yang aneh di dunia ini, karena kita tidak selamanya di dunia ini, atau menjadi musafir, orang yang melakukan perjalanan di dunia ini, karena dunia ini hanya transit, tujuan utamanya adalah ke akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mengikuti dan mencontoh, mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, baik di dalam tema ini atau di luar tema tersebut. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita secara berkala mendapat siraman rohani untuk membahagiakan hidup kita akhirat. Nah, ini suatu kasus. Seorang hakim itu tidak disadari dia, karena si terdakwa itu pandai ngomong, pandai bersilat lidah, kesalahan itu pasti diketahui oleh yang bersangkutan, yang terdakwa. Sehingga hakim ini salah memberi putusan. Bagaimana si hakim, bagaimana si terdakwa. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa hadisnya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara maknanya beliau mengatakan terkadang keputusan itu tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan faktanya karena kepandaian, mungkin kepandaian pengacara, kepandaian pembela dalam bersilat lidah, gitu, dalam bersilat lidah. Maka ketika itu keputusan yang diambil itu harus tetap diterapkan. Keputusan itu harus tetap diterapkan. Terkadang memang tidak bisa membuktikan. Nah, kalau seperti itu, dia akan mendapatkan hukuman itu sesuai apa yang diputuskan di dunia ini. Dan ketika hakim itu memang sudah berhak, memiliki otoritas dan memiliki kemampuan untuk memutuskan, silakan diputuskan. Hakimnya bagaimana? Ketika itu sudah benar-benar secara zahir itu sudah terbukti seperti itu, maka dia mendapatkan satu pahala, tidak apa-apa. Dia mendapatkan satu pahala karena keputusan yang tidak tepat tadi. Keputusan yang tidak tepat tadi. Kemudian yang terzalimi bagaimana? Yang terzalimi tidak apa-apa, ya sudah. Dia terzalimi di dunia. Di akhirat dia akan mendapatkan balasan itu atas kezaliman yang dia dapatkan. Dia akan mendapatkan keadilan di akhirat nanti. Maka terkadang hukum di dunia itu nggak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan faktanya. Kita tidak boleh melihat kejadian di dunia ini sebagai umat Islam, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu melihatnya harus dari dua sisi, dari sisi lahir dan dari sisi batin. Dari sisi lahir, terkadang yang lahir ini itu menyakitkan sekali. Menyakitkan. Sayyidina Umar yang seadil itu meninggalnya bagaimana? Dibunuh
ditusuk Sayyidina Umar. Sayyidina Husain dipenggal di Karbala. Badannya sampai sekarang tidak ada yang tahu letaknya di mana. Itu cucunya Rasulullah. Apa Rasulullah nggak tahu itu? Rasulullah tahu itu. Tapi Rasulullah tidak melihat secara zahir. Kalau kita ada cucu kita, anak kita, ya sudahlah nggak apa-apa dibegitukan. Ada yang begitu? Kalau bisa kita siasati agar selamat bagaimana? Dan ini Rasulullah dekat dengan Allah, amat sangat mampu dong Rasulullah untuk memohon kepada Allah agar seluruh keturunan Rasulullah itu dilindungi oleh Allah. Amat sangat mampu, tapi itu kehendak Allah. Jadi terkadang ketidakadilan itu terjadi di dunia ini, itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak seperti itu. Tapi apakah ketidakadilan orang yang tidak berlaku adil itu kita benarkan? Oh tidak. Bukan seperti itu. Oh ini kan sudah kehendak Allah. Berarti yang melakukan kesalahan diampuni oleh Allah. Mustahil. Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman. Tapi terkadang kezaliman itu terjadi di dunia, dibiarkan oleh Allah agar mendapatkan balasan yang berat sekali di akhirat. Jadi jangan enak kita kalau melakukan kesalahan. Allah kok yang sudah menakdirkan, oh tunggu dulu, di akhirat nanti berat. Maka para sahabat itu ada yang melakukan dosa besar, mohon maaf zina, sampai mengaku ke Rasulullah. Mengaku Rasulullah sekali, 2 kali, 3 kali ditolak oleh Rasulullah, 4 kali dirajam oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat menggunjing, sahabat yang dirajam sampai meninggal tadi, itu rajam itu, orangnya itu ditanam di tanah, sisa kepalanya. Kemudian kepalanya dilempar dengan batu kerikil kecil oleh seluruh masyarakat sampai meninggal. Itu rajam. Oh, kita sekarang melihat itu dengan pandangan modern. Kejam sekali Rasulullah. Tidak berperi kemanusiaan. Pasti seperti itu. Itu orang-orang liberal yang mengatakan seperti itu. Setelah para sahabat menggunjing sahabat yang dihukum rajam tadi, Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya tobatnya sahabat tadi yang kita rajam itu dibagikan kepada seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, cukup kata Rasulullah. Artinya yang secara kasat mata itu niatnya taubat dia. Menyerahkan diri ke Rasulullah karena dia sadar penuh bahwa dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih memilih dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Taubatnya diterima oleh Allah, dan taubatnya itu kalau dibagikan kepada seluruh penghuni langit dan bumi cukup kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah bisa? Oh, Rasulullah orang dalam, jadi tahu. Maka umat Islam harus melihat dari 2 sisi. Jadi kita jangan berlarut-larut, aduh calon saya kalah nih, nggak ada keadilan di ini. Nggak usah seperti itu. Ini sudah ketetapan Allah. Ketetapan Allah, kita terus berusaha berbuat baik, begini, terus berjuang. Allah yang menilai. Allah yang menilai. Jangan larut-larut dengan kesedihan. Karena kesedihan, kezaliman terjadi itu atas kehendak Allah. Ada kebaikan di balik itu, ada hikmah di balik itu, ada perjuangan yang harus kita perjuangkan terus di dunia ini. Sehingga melihatnya dari dua sisi. Dari 2 sisi. Contoh lagi yang sering kita perdebatkan dan di semua keluarga ada, rebutan warisan. Orang tua meninggalkan warisan banyak, yang dulunya akur jadi nggak akur karena rebutan warisan. Ada yang mau lari kepada ilmu agama, ilmunya Allah, namanya ilmu faraid, ilmu pembagian hukum waris dalam agama kita itu ada. Kenapa kok banyak yang larinya ke pengadilan? Yang direbutkan 1 hektar, biaya ke pengadilan 10 hektar. Datang ke ustadz, orang yang alim, bisa membagi hukum waris, ustadz itu gak akan minta kok. Dia akan bagi sesuai dengan hukum Allah itu.
Oh yang laki-laki begini, oh yang ini masih hidup, ibunya masih hidup begini dibagi. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Kenapa kita nggak kembali ke hukumnya Allah? Hukum Allah pembagiannya gratis pula. Lebih memilih tengkar, silaturahim di pengadilan, memutus silaturahim. Terus berkahnya dari mana? Biayanya mahal lagi. Itu kita. Jadi terkadang kebenaran itu kadang memang hidupnya ya kita harus aneh di dunia ini. Tapi anehnya jangan seperti itu. Hukum Allah itu lengkap. Hukum Allah itu lengkap. Jadi terkadang memang ketidakadilan itu ada di dunia dan harus kita hadapi. Dan terkadang kita hanya, kalau kita disabar terus, kapan kita naik ke ridho? Kapan kita naik ke ridho? Maka umatnya Nabi Muhammad harus melihat dari dua sisi, yaitu sisi lahir, yaitu syariat, dan sisi batin, hakikat atau hikmah yang terjadi di balik kejadian itu. Nah itu yang sulit sekali kita pahami. Karena apa? Karena kita manusia, punya perasaan. Rasulullah juga punya perasaan. Ketika sang paman dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, gugur dalam peperangan, sedih tidak Rasulullah? Sedih. Ketika yang membunuh itu datang ke Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa Rasulullah tidak memaafkan? Rasulullah memaafkan. Tapi kata Rasulullah apa? Jangan muncul lagi di depanku. Kenapa? Kalau lihat wajahnya yang membunuh pamannya, ingat Rasulullah sedih. Sedih Rasulullah. Maka katanya siapa? Ada pemimpin kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay. Ini pimpinan munafik di masa Rasulullah. Punya anak, Islamnya bagus. Namanya Abdullah juga. Abdullah putranya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini pimpinan munafik. Sampai berita ke para sahabat bahwa Rasulullah ingin mengeksekusi Abdullah bin Ubay, pimpinan para munafik ini, yang buat gonjang-ganjing di tengah kehidupan para sahabat ketika itu, sering memfitnah. Datang putranya tadi, yaitu Abdullah bin Ubay itu ke Rasulullah. Rasulullah, saya dengar engkau mau menghukum ayah saya. Kata Rasulullah apa? Rasulullah tidak akan membunuh sahabatnya. Ini Islamnya Islam KTP. Kalau kita kan banyak, semua KTP kita Islam. Tapi nggak tahu sholat apa atau tidak. Itu kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kalau aku menghukum orang tuamu, orang-orang munafik, maka orang Yahudi akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Maka Rasulullah tidak pernah mengeksekusi orang munafik. Nah itu yang dikatakan oleh Abdullah, putranya Abdullah bin Ubay tadi, orang munafik tadi. Dia mengatakan apa? Kalau memang benar engkau ingin membunuh orang tuaku, biarkan aku sendiri yang membunuhnya. Kalau yang lain yang membunuh aku pasti dendam. Jadi ini kecintaan seorang anak lebih tinggi kepada Rasulullah daripada kecintaannya ke orang tuanya. Maka kita harus seperti itu. Lebih cinta kepada Rasulullah daripada cinta kepada orang tua kita, daripada cinta kepada anak-anak kita, daripada cinta kepada saudara-saudara kita. Kembali ke Rasulullah. Maka semuanya akan saling mencintai. Saling mencintai. Mohon maaf kalau jawabannya agak kemana-mana, karena memang kadang memang ketidakadilan itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk memahami hikmah di balik ketidakadilan itu. Ketidakadilan menurut kita, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada pertanyaan atau hal yang lain? Waalaikumsalam. Pertanyaan ini, kita kan kadang-kadang belajar dari ustaz-ustaz tentang hadis yang kita terima. Kadang-kadang kita sampaikan kepada anak-anak kita atau teman kita atau saudara kita. Nah itu kalau kita benar
ya kita sampaikan, itu kita dapat pahala atau kalau salah dimaafkan nggak gitu? Soalnya kan kita dapat dari ustaz, ya. Nanti yang salah itu yang dimaafkan itu diri kita pribadi atau ustaznya, saya nggak tahu kalau gitu ya. Yang kedua apa? Itu dulu dia para ulama mengatakan orang awam itu madhabnya, madhab artinya pemahamannya madhabu muftihi, madhab dari muftinya atau mengikuti gurunya. Jadi duduk di sini, saya sekarang duduk di sini atau kami yang duduk di sini. Kemudian bapak-bapak yang duduk di depan itu percaya kepada kami, kemudian mengikuti kami. Begitu kan? Setelah itu mengamalkan apa yang kami ajarkan. Itu dapat pahala, sekalipun salah. Kesalahan itu nanti kami yang nanggung. Maka nggak enak duduk di sini. Nah, kalau kami diberikan pilihan, kami juga ingin duduk di sana terus. Makanya dulu ketika sekolah disuruh pulang nggak mau pulang gitu kan. Karena memang keenakan duduk di depan. Maka itu tidak mudah. Tidak mudah karena yang duduk di sini dulu Rasulullah. Dulu Rasulullah. Setelah itu digantikan Abu Bakar, digantikan Umar, digantikan Utsman, digantikan Ali, digantikan para ulama-ulama besar. Maka kami di sini bukan mengajar, bukan, hanya copy paste. Hanya copy paste. Jadi orang awam itu mengikuti gurunya. Ketika gurunya salah, maka gurunya yang bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Imam Malik itu pernah didatangi orang yang datangnya jauh dari Syria. Dari Syria datang ke Madinah. Imam Malik bin Anas. Di Syria itu karena mengetahui kebesaran Imam Malik, masyarakatnya menitipkan pertanyaan-pertanyaan. Di riwayat itu yang saya baca, itu jumlah pertanyaannya itu 100. Yang dijawab oleh Imam Malik tidak lebih dari 10. Kata orang yang bertanya tersebut, ini titipan. Imam Malik mengatakan, saya tidak akan menjawab sebelum saya yakin jawaban saya mengantarkan ke surga, tidak mengantarkan ke neraka. Maka nggak enak duduk di sini. Dan beberapa pertanyaan, kadang kalau sudah duduk di sini, itu kalau ditanya itu kadang memang gengsi kalau nggak bisa jawab. Oh, udahlah, jawab saja sekenanya kan gitu kan. Kadang seperti itu. Dan itu tidak boleh. Dan tidak boleh seperti itu. Kalau tidak tahu ya sudah, jawab tidak tahu. Tidak tahu, nanti saya tanyakan. Maka sampai sekarang kami pun masih berkomunikasi dengan guru-guru kami. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kami tidak bisa menjawab, kami tanyakan ke beliau, kami konsultasikan terus. Nah, itu namanya bimbingan. Seperti di universitas, bimbingan skripsi, bimbingan tesis, bimbingan disertasi, mirip seperti itu. Tapi ini di kehidupan. Maka kita setiap kali hidup ini pasti ada masalah, maka jangan sampai salah mengambil keputusan, salah mengambil hukum, khususnya dalam perkara agama. Khususnya dalam perkara agama, tanyakan kepada yang mumpuni, memiliki otoritas untuk itu. Nah, kita belum punya otoritas untuk seperti itu. Kalau di Mesir ada lembaga fatwa, namanya Darul Ifta Al-Misriyah. Itu konter-konternya ada di mana-mana. Di Facebook ada, di Instagram ada, kemudian di stasiun kereta api ada, di terminal ada. Jadi konternya bukan konter-konter HP atau apa, bukan. Syekh duduk, kemudian siap mendatangi orang-orang yang dalam perjalanan itu yang ingin bertanya. Sampai seperti itu, membuka fasilitas untuk bertanya. Nah, kalau kita, fasilitas kita semuanya punya, yaitu di HP. Maka jangan sampai salah bertanya di HP, sehingga yang kita ajarkan kepada anak kita pun salah. Nah, kalau itu tanggung sendiri. Tapi kalau hanya mengikuti guru, maka gurunya nanti yang bertanggung jawab. Gurunya yang bertanggung jawab, yang diamalkan itu
ditanggung oleh gurunya. Dan kami pernah cerita, nggak tahu saya pernah cerita di sini atau tidak. Dulu waktu baru lulus S1 itu titelnya kan LC, license. Jurusan kami waktu itu hadis. Kami belajar beberapa diktat. Kami rutin menghubungi orang tua setiap bulan. Waktu itu belum ada internet selancar sekarang, sebanyak aplikasi sekarang, jadi masih berbayar. Ketika itu ada tetangga yang menalak istrinya langsung. Dalam satu talak itu 3 talak. Di dalam diktat yang kami pelajari, ada pendapat ulama yang 3 talak itu jatuh 1 saja, maka boleh rujuk. Misalnya karena marah atau karena apa. Akhirnya kami fatwakan seperti yang ada di dalam buku. 2 tahun setelah itu kami ikut pendidikan. Namanya pendidikan fatwa di lembaga fatwa tersebut. 3 tahun pendidikannya. 3 tahun. Dan 1 tahun itu pendidikan dan praktek. Jadi duduk seperti dokter-dokter itulah kalau menghadapi pasien. Persis seperti itu fatwanya. Dari situ kami baru tahu menentukan orang ini marah atau tidak itu harus belajar psikologi. Sehingga kami dididik oleh profesor psikologi untuk mengetahui orang ini marah atau tidak. Dan menanyakan hal-hal yang secara logika kayaknya nggak ada hubungannya dengan talak menalak. Jadi ketika ada orang nalak istrinya dalam satu waktu 3 kali di Mesir itu banyak seperti itu, kita harus nanya, kamu ketika nalak itu di mana? Oh, di rumah. Berdiri atau duduk? Oh, berdiri. Di ruang tamu, di kamar atau di mana? Oh, di ruang tamu. Ada siapa ketika itu? Ada ini, BCD ini. Itu namanya nggak marah. Kenapa nggak marah? Dia tahu waktu, dia tahu tempat, dia tahu orang yang ada di situ, dia berdiri dan duduk, dia sadar. Orang itu kalau sudah marah, istrinya yang cantik jelita itu kelihatan seperti punya tanduk setan. Semua yang di sekitarnya itu gelap, dia tidak tahu apa-apa, itu baru marah. Itu di psikologi. Dari situ kemudian saya telepon lagi ke orang tua setelah 3 tahun. Siapa yang nanya dulu? Fatwa saya itu salah. Orang tua saya mengatakan, saya lupa siapa yang nanya. Nah, itu tanggung jawab saya nanti di akhirat itu berat. Kalau ternyata itu jatuh talak 3, artinya saya menghalalkan sesuatu yang haram. Berat tidak? Berat. Saya harus siap-siap, perbanyak pahala sekarang, nanti dipotong pahalanya dengan kesalahan yang itu, kan begitu. Itu fatwa tidak mudah. Fatwa itu tidak mudah. Maka jangan sampai salah mengambil guru, salah mengambil pendapat. Karena sekarang kita digempur dengan dunia informasi yang amat sangat bebas sekali. Bebas sekali terkait urusan halal dan haram dan terkait urusan agama. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan guru-guru yang pewaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar, pemahaman-pemahaman yang sesat. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.